Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi renungan firman Tuhan datang buat kita bersama Yesus Kuatku. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan anugerah kemurahan-Mu bagi kami hari ini, dengan segala berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, dan khususnya juga firman Allah yang akan memberkati kehidupan kami. Roh Kudus, pimpinlah supaya kami mengerti firman-Mu, dan kami diberkati melalui firman Tuhan yang kami dengar. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan buat kita hari ini yaitu menjadi bagian. Ayatnya diambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita. Efesus pasal yang kedua ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Puji Tuhan. Ayat ini merupakan satu kekuatan, dorongan, dan satu berkat buat kita supaya kita tetap menjadi orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Karena ayat 19 ini merupakan bagian perikop dari ayat yang ke-11 sampai 29, di mana di sana menjelaskan bahwa Allah mengadakan damai sejahtera dengan mengorbankan dirinya. Tujuannya salah satunya dikatakan untuk mengadakan pendamaian. Ada perdamaian baik bagi orang Yahudi dengan orang non-Yahudi atau orang bukan Yahudi. Kenapa dikatakan demikian? Karena antara orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi ada satu seperti tembok pemisah. Tembok pemisah di sini yaitu hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi ada sesuatu pemisah antara mana orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, yaitu hukum Taurat dengan segala perintah, ketentuannya, dan itu merupakan suatu hal yang membedakan mereka. Tetapi Kristus, Yesus Kristus datang untuk menyingkirkan penghalang itu, ya, dengan menggenapkan hukum Taurat tersebut dan membentuk sebuah jemaat yang terdiri dari orang-orang percaya, kumpulan umat Allah, di mana di dalamnya baik Yahudi maupun orang bukan Yahudi menjadi dikatakan kumpulan orang-orang percaya. Jadi Yesus mendamaikan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi karena ada tembok pemisah antar mereka, yaitu hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Namun Yesus menggenapkan hukum Taurat itu dan menyingkirkan penghalang itu dan membentuk suatu kumpulan orang-orang percaya, yaitu keluarga Allah. Dan Yesus sebagai kepala kumpulan orang-orang percaya tersebut. Namun hal yang kedua yang menarik dari ayat ini yang kita lihat adalah selain mendamaikan atau memperdamaikan antara orang Yahudi dengan orang-orang bukan Yahudi, Allah menjadi manusia yaitu Yesus. Dia datang untuk mendamaikan antara Allah dengan manusia berdosa. Manusia berdosa di sini bisa jadi menunjuk kepada orang Yahudi itu sendiri dan orang bukan Yahudi itu. Tapi dikatakan Allah datang untuk mendamaikan. Dosa membuat suatu atau melahirkan suatu permusuhan antara Allah dengan manusia. Dan dikatakan Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah, sehingga menjadi satu dengan Allah. Kita bersyukur, kita manusia yang berdosa, Yesus datang untuk menyelamatkan kita, mendamaikan kita dengan Allah. Karena dosa itu berakibat melahirkan permusuhan dengan Allah. Jadi puji syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Allah menjadi satu dengan kita karena Yesus yang sudah mendamaikan kita. Orang Yahudi beranggapan bahwa mereka adalah bangsa yang spesial. Selain mereka, di hadapan Tuhan semua bangsa itu adalah orang asing. Bahkan dikatakan semua bangsa di bumi adalah orang asing di hadapan Allah selain daripada bangsa Yahudi ini. Jadi mereka begitu beranggapan bahwa semua bangsa selain mereka adalah orang asing. Tetapi melalui Yesus yang telah mengorbankan dirinya, mendamaikan Allah dengan manusia berdosa ini, dikatakan
justru Allah memberikan suatu kesamaan, baik orang Yahudi maupun orang Yahudi menjadi satu kumpulan orang percaya. Jemaat Efesus ini adalah jemaat yang terdiri dari orang-orang bukan Yahudi. Jadi di sini Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus ini bahwa dengan pengorbanan Yesus, Yesus telah mendamaikan antara Allah dengan manusia berdosa, di mana di dalamnya ada orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Sehingga jemaat Efesus yang terdiri dari orang-orang bukan Yahudi, mereka bukan lagi orang-orang pendatang, mereka bukan lagi orang-orang asing di hadapan Allah, sama dengan bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi ini, orang Yahudi ini beranggapan bahwa semua bangsa di hadapan Allah adalah orang asing selain mereka. Tetapi melalui pengorbanan Yesus dan Dia mendamaikan manusia dengan Allah dan kita menjadi satu di dalam Tuhan. Nah, dikatakan jemaat Efesus yang adalah orang-orang bukan Yahudi ini, sekali lagi Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka bahwa mereka bukan lagi orang-orang asing, tetapi mereka adalah satu kumpulan orang-orang percaya. Bahkan dalam ayat pokok kita tadi dikatakan bahwa mereka adalah bukan lagi orang asing dan pendatang, mereka adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus, maksudnya adalah orang-orang percaya, dan bahkan mereka adalah anggota-anggota keluarga Allah. Jadi ketika Yesus sudah mendamaikan manusia dengan Allah, manusia berdosa di sini bisa jadi orang Yahudi sendiri ataupun orang bukan Yahudi, dan karena jemaat Efesus adalah orang-orang bukan Yahudi, mereka adalah sama di hadapan Tuhan, dan mereka bukan lagi orang asing di hadapan Tuhan. Justru mereka adalah kumpulan orang-orang percaya, kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dengan kata lain seperti tema kita berkata, jemaat Efesus ini adalah menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadi bagian dari kawan sewarga dari orang-orang kudus, dari orang-orang percaya. Mereka bukan orang asing. Demikian dengan saudara dan saya. Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah. Yesus telah mengorbankan dirinya supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan kita menjadi seperti ayat pokok kita berkata, bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi kita, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dikatakan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Bahkan kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita bersyukur Yesus mengorbankan dirinya untuk memperdamaikan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Supaya apa? Tembok pemisah itu disingkirkan. Mereka menjadi satu. Dan orang Yahudi menganggap bahwa semua bangsa adalah orang asing di hadapan Allah. Tetapi dengan Yesus yang telah memperdamaikan Allah dengan manusia, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, menjadi satu di dalam Tuhan. Kawan sewarga dalam keluarga Allah. Dan bahkan dikatakan anggota-anggota keluarga Allah. Kita menjadi bagian dari anggota-anggota keluarga Allah. Saudara dan saya yang sudah diselamatkan, yang telah diampuni dosa kita oleh Yesus yang telah mati di kayu salib, maka kita menjadi orang-orang dikatakan anggota-anggota keluarga Allah. Kita bersyukur karena Tuhan mempersatukan kita dengan Allah, dan kita dengan orang lain pun menjadi satu. Karena apa? Kita menjadi kawan sewarga, dikatakan dari orang-orang kudus, bahkan anggota-anggota keluarga Allah. Kita adalah anggota keluarga Allah. Kita bersyukur Tuhan memperdamaikan kita dengan dirinya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengorbankan dirimu bagi kami, sehingga penghalang tembok pemisah tidak ada lagi yang menjadi tembok pemisah. Kami menjadi satu dengan sekumpulan orang-orang percaya, menjadi keluarga-keluarga Allah, anggota-anggota keluarga Allah. Kami bersyukur ya Tuhan buat semua karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah Tuhan kami satu dengan yang lain tidak menganggap kami lebih tinggi, lebih khusus, dan orang lain adalah orang asing. Tetapi kami bersyukur Engkau sudah mempersatukan kami di dalam Engkau. Kami menjadi anggota-anggota keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.